Saya ingatkan teman-teman, jangan pergi ke negara kafir kecuali darurat. Kalau darurat sekali baru harus nuntut ilmu, jadi duta, atau kebetulan memang lahir di situ. Kalau enggak jangan. Karena banyak orang-orang kita ini orang Indonesia, saya tahu sendiri, saya sering diundang beberapa luar negeri. Mereka ternyata hanya karena gengsi. Oh ini di luar negeri, oh di sana ada salju. Tahu nggak kalau ada salju itu nggak enak? Nggak enak tuh kalau ada salju, dingin. Pakai baju berlapis-lapis, baunya nggak enak, jalan susah. Tapi karena hanya untuk foto, kirim ke keluarganya sama teman-temannya. Nih saya dekat salju nih. Gampang kalau mau salju, ambil es batu blender. Untuk apa susah-susah gitu? Saya kemarin diundang di Bali sama teman-teman kita kaum muslimin sana, semoga Allah jaga mereka. Teman-teman sekalian, saya diundang, kemudian ada banyak turis-turis tuh kan. Saya tanya teman-teman di situ, ini turis-turis ini berapa lama sih kalau mereka datang ke sini? Oh mereka datang ke sini Ustaz 6 bulan. 6 bulan tinggal di Indonesia? Iya. 6 bulan lagi mereka pulang kerja. Loh kok lama sekali? Kaya raya dong. Dia bilang enggak Ustaz, ini banyak orang-orang susah nih. Ini banyak tukang kebun, banyak orang-orang tukang sampah, banyak. Tidak semuanya orang kaya gitu, orang susah. Tapi mereka kerja 6 bulan hanya untuk ngumpulin duit, terus tinggal di Indonesia 6 bulan. Karena dia bilang murah katanya Indonesia, dan udaranya enak. Bayangin orang lain datang ke negara kita tinggal 6 bulan, antum ngapain keluar? Susah-susah kenapa? Saya teman-teman sekalian diundang itu hari di Australia, di Sydney, datang ceramah, orang-orang kita yang undang. Pas saya ceramah malam di rumah seseorang jamaah, ada satu bapak-bapak dari belakang tanya, Ustaz, apa hukumnya sholat dengan baju yang ada kotoran manusianya? Sah atau enggak? Terus saya bilang, sebentar Pak, saya mau tanya, Bapak kok nanya itu? Dia bilang, saya soalnya kerja Ustaz di satu kampung, dari sini sekitar 2 jam lagi pakai mobil dari Sydney. Kerja saya, maaf ini bahasa dia, bersihin gentong kotorannya orang bule. Kotorannya, ini bukan masalah bulenya, orang kafir. Bersihin kotorannya. Itu kerja saya. Jadi kalau waktu sholat, kena baju saya ini kotor, saya harus ganti atau enggak gitu? Atau langsung aja sholat? Saya bilang gini Pak, sebelum saya jawab, Bapak saya ajak pulang Indonesia. Demi Allah Bapak jual nasi uduk di pinggir jalan Jakarta dengan tempe, nasi sama tempe lebih murah daripada bersihin kotorannya orang kafir. Ngapain di sini terhina nih? Pulang Indonesia Pak, saya bilang gitu. Dan tentu kalau Bapak mau jawabannya nggak sah lah sholatnya, nggak boleh kan? Artinya ini bukan masalah kafir non kafir, muslim non muslim. Masalahnya kenapa hinain diri, untuk apa? Kata Nabi Muhammad SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang-orang yang sengaja tinggal di wilayah orang-orang non muslim. Kalau meninggal tidak tahu mana kuburannya, mau sholat susah. Saya di salah satu kota Melbourne, waktu itu di kota yang lain di Australia, beberapa hari saya pindah-pindah ceramah untuk orang-orang kita sebenarnya. Terus Jumat, khutbah Jumat, Ustaz, khutbah Jumat besok ya, atau itu hari Kamis. Baik, saya tanya Pak, jam berapa Jumatnya? Jam 12:10. Baik Pak, saya pikir kayak di Indonesia biasa, kalau tempatnya jauh saya dijemput setengah 12, jam 11 sudah datang gitu kan. Ini jam 12:10 belum datang penjemputnya, jam 12:15 baru datang. Terus dia datang, saya bilang Pak 12:15 loh. Oh Jumatnya belum dimulai Ustaz. Jam berapa? Jam 1. Kenapa jam 1 Pak? Jumat kok ditunda? Apa alasannya? Nggak boleh tunda Jumat nih. Oh karena orang-orang kita muslim di sini istirahatnya jam 1. Jadi Jumatnya ikut jam kerjanya. Coba bayangin. Di Indonesia alhamdulillah Jumat bisa dilakukan kapan saja gitu kan. Masjid bertetangga, mic-nya berantem gitu kan. Keluar Jumat jam 12:10, kita keluar jam 12 masih dapat saf pertama tuh. Enak, mati banyak kuburan umat Islam. Ngapain ke negara yang lain? Ini bukan saya larang ya, tapi lebih baik. Kenapa harus tinggalkan negara muslim ke negara non muslim gitu kan? Nah, orang kalau hijrah, justru kalau dia berada di wilayah non muslim yang susah beribadah, ke wilayah Islam itu penyebab rezeki. Dalilnya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ayat 100. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Al-ayat. Siapa yang hijrah ya, dari tempat non muslim ke tempat orang Islam sehingga dia bisa beribadah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a.
dia akan dapat di depan matanya di muka bumi ini peluang-peluang rezeki yang besar dan keluasan rezeki itu sendiri. Itu yang dimaksud. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hak itu kebenaran bila dijunjung tinggi dan dipertahankan tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.